Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang takwa, banyak para ulama telah mengemukakan pengertian takwa tersebut. Ada yang mengatakan bahwa takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi ulama mengatakan bahwa takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menghentikan semua larangannya. Namun ada satu kisah. Pada suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, akhbirni ma huwa taqwa." Wahai Ubay, kata Umar bin Khattab, ceritakan kepadaku apa itu takwa. Kemudian Ubay bin Ka'ab kembali bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai baginda, apakah baginda pernah berjalan-jalan ke suatu daerah?" Umar menjawab, "Pernah." Lalu apakah ketika baginda berjalan tersebut, baginda pernah menjumpai halangan, menjumpai rintangan, godaan dan lain sebagainya? Maka Umar pun menjawab, banyak sekali godaan, rintangan, dan macam-macam yang saya jumpai ketika ada dalam perjalanan. Maka bagaimanakah sikap baginda ketika itu? Umar bin Khattab menjawab, saya tetap melangkah. Saya tetap berjalan kemana tujuan saya. Namun dalam perjalanan tersebut, saya selalu melangkah dengan penuh hati-hati. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, dari kisah yang singkat ini dapat kita pahami bahwa ternyata takwa tidak hanya takut kepada Allah, tidak hanya mengerjakan perintah Allah dan menghentikan larangannya, akan tetapi yang dimaksud dengan takwa adalah bahwa kita selalu hati-hati dan waspada di dalam menjalani kehidupan ini. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, puasa, bagaimana yang sudah disampaikan oleh para ulama, memang mengajarkan kepada kita bahwa diharapkan dengan puasa yang kita lakukan, terciptanya pribadi yang hati-hati di dalam hidup. Pribadi yang selalu awas. Kenapa kita harus awas? Kenapa kita harus hati-hati kepada Allah di dalam hidup ini? Karena pada hakikatnya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, selalu berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala apa yang kita kerjakan, pada suatu saat nanti di akhirat, akan dibukukan dalam satu buku, dan akan diserahkan kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak hati-hati dan waspada? Bukankah setiap pekerjaan kita diawasi oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Raqib dan Atid yang mencatat seluruh aktivitas kita. Dan nanti di akhirat, apa yang kita kerjakan ini akan dikumpulkan dan akan diperlihatkan kepada kita apa saja yang kita kerjakan. Inilah barangkali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadran." Dan diletakkanlah Alkitab. Maka orang-orang yang banyak melakukan dosa ketika hidup di dunia, mereka gemetar terhadap isi kitab dan mereka berkata, "Ya wailatana, aduh celakanya kami. Kitab apakah ini yang tidak tersembunyi sedikit pun, baik dosa kecil maupun dosa besar. Seluruhnya
nampak di dalam isi kitab tersebut. Wa wajadu ma'amilu hadiran, dan mereka dapati apa yang dulunya mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, berkaitan dengan ibadah puasa yang sedang kita kerjakan ini, Imam Al-Ghazali telah membagi ada 3 tingkatan ibadah puasa. Ada 3 tingkatan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama namanya somul awam. Somul awam adalah orang yang asalkan tidak makan dan tidak minum, itu namanya puasa bagi mereka. Yang kedua, somul khawas. Somul khawas adalah puasa khusus. Orang yang di samping tidak makan dan tidak minum, akan tetapi panca inderanya pun ikut puasa. Dan yang ketiga, somul khawasul khawas. Puasa super khusus. Orang yang seperti ini adalah orang yang hatinya ikut juga berpuasa. Orang yang hatinya ikut berpuasa, inilah orang yang hati-hati dan waspada kalau puasa yang sedang dilakukan ini bisa menyebabkan batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kaum muslimin, inilah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.